Perhatikan. Gajinya dokter dengan perawat gaji besar mana? Hah? Dokter. Kenapa besar dokter? Padahal dokternya makan nasi sama ya. Minum air juga kan? Kadang-kadang minum kopi juga ya. Dirawat sama kan ya. Kenapa kok gajinya lebih tinggi dokter? Pangkatnya lebih tinggi dokter. Kenapa itu? Karena ilmunya lebih banyak dia. Jadi kita ini bisa dimuliakan oleh Allah, lebih mulia daripada makhluk yang lain. Karena apa? Karena kalau kita memiliki ilmu dan ilmunya itu diamalkan. Jadi bil ilmi wal amali. Tapi kalau hanya sekedar punya ilmu nggak diamalkan, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Kata sebuah hadis ya. Barang siapa yang tambah ilmunya, man izdada ilman, tambah ilmu, tapi gak tambah dekat kepada Allah, tapi gak dapat hidayah, artinya ilmunya itu gak diamalkan, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka dia tidak akan dekat kepada Allah, malah makin jauh kalau tidak diamalkan. Makanya kitab ini akan menerangkan tata cara menuntut ilmu supaya dapat ilmu yang banyak dan juga supaya bisa ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan. Di sini akan diterangkan tata caranya. Di antaranya adab kepada ilmu, adab kepada orang yang memiliki ilmu. Siapa yang memiliki ilmu? Orang yang alim. Adab kepada guru. Siapa guru? Orang yang mengajarkan ilmu. Adab kepada teman. Nanti diajarkan di sini. Cara-cara supaya kita mempercepat hafalan juga di sini diterangkan. Ya. Makanya perhatikan ketika ngaji, jangan main-main, simak benar apa nanti akan diterangkan oleh kitab Ta'limul Muta'allim. Siapa yang garang kitab ini? Syekh Zarnuji. Ya. Dah, perhatikan. Jadi seorang kita ini bisa mulia sebab apa? Ilmu dan ilmunya diamalkan. Wassalatu, berikutnya yang ketiga, wassalatu, adapun sholawat atau rahmat gitu ya. Wassalatu, adapun rahmat, ala Muhammadin, ialah semoga tetap kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi, yang menjadi penghulu. Apa penghulu? Ketua ya. Penghulu itu ketua ya. Ketua, pemimpin, pemimpinnya Sayyidil Arabi, yang menjadi pemimpin orang Arab, wal ajami, dan orang ajam. Orang ajam itu ya kita ini, selain Arab itu namanya ajam, kita ini masuk orang ajam. Sayyidil Arab, yang menjadi pemimpin orang Arab, wal ajami, dan orang ajam. Orang ajam itu selain Arab ya. Di sini kayak musannif mengucapkan apa? Sholawat. Apa tujuannya? Banyak tujuannya ya, ada hadis diantaranya dan hadis yang lain saya sebutkan sebagian. Kemudian diterangkan, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma damasmi fi dzalikal kitab. Apa artinya? Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, dalam satu kitab, maka malaikat tidak henti-henti memohonkan ampun kepada orang itu selama namaku masih ada dalam kitab itu. Itu kata Rasulullah. Nah, jadi kalian kan sudah diajarkan tadi ya. Diajarkan kapan tuh? Sebelum memulai buku pelajaran, pertama tulis dulu bismillah, alhamdulillah, lalu sholawat. Setelah kamu tulis lalu dibaca itu, kamu yang nulis itu. Nah, sejak itulah, detik itu juga, maka malaikat memohonkan ampun kepada kalian tuh. Ya Allah, ampuni si Fatir. Selama tulisan Nabi Muhammad itu masih ada dalam bukunya kamu itu, maka itu dipelihara baik ya. Ya, di sini juga kayak musannif juga seperti itu, mengharapkan seperti itu, sehingga para malaikat tetap memohonkan ampun kepada kayak musannif sekalipun beliau sudah wafat. Terus salawat itu ya, salawat itu bahasa salawat, lughat salawat itu kalau dari Allah itu bermakna rahmat dan ampunan. Jadi kalau misalnya gini, innallaha yusalluna ala fulanin, kan dari Allah ya. Innallaha, sungguhnya Allah, yusalluna, ialah memberikan rahmat dan ampunan, ala fulanin, kata si fulan. Kamu tulis ya, kalau dari Allah bermakna
rahmat dan ampunan. Di bukunya di kitabnya kamu tulis di pinggir itu. Sholawat dari Allah bermakna rahmat dan ampunan gitu. Sholawat tulis di bukunya. Sholawat dari Allah bermakna rahmat dan ampunan. Nah seperti ini misalnya innallaha yusalli ala fulan. Berarti artinya innallaha sungguhnya Allah yusalli ialah memberikan rahmat dan ampunan kepada si fulan. Kalau dari malaikat yang kedua, kalau dari malaikat bermakna istighfar. Tulis di bukunya. Kalau dari malaikat bermakna istighfar. Seperti innal malaikata yusalluna ala fulan. Sesungguhnya malaikat memohonkan ampun kepada si fulan. Jadi kalau dari malaikat bermakna apa? Istighfar, memohonkan ampun gitu ya. Al malaika yusallu innal malaikata yusalluna. Malaikat memohonkan ampunan ala fatir misalnya kepada fatir. Ala dita kepada dita misalnya. Itu namanya kalau dari malaikat bermakna memohonkan ampun. Yang ketiga, kalau dari manusia, sesama manusia bermakna mendoakan. Kalau dari manusia bermakna doa. Contohnya inna fulan yusalli ala fulan. Inna fulan yusalli ala fulan. Sesungguhnya si fulan, si Bagas yusalli mendoakan ala ridho misalnya. Jadi kalau udah inna Bagas yusalli ala ridho, berarti yusalli artinya apa? Mendoakan. Innal ridho, innal Bagas yusalli ala ridho. Sesungguhnya Bagas mendoakan ridho. Ya, jadi perhatikan dengerin, saya ulang lagi. Kalau dari Allah bermakna apa? Memberikan rahmat dan ampuh. Kalau dari malaikat bermakna istighfar atau memohonkan ampun. Kalau sama manusia mendoakan. Itu maknanya salat ya. Yusalli tasliyatan. Apa? Yusalli apa? Oke. Ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Muhammad itu alami mangkul ya, alami nama yang dipindah dari si maf'ul. Al mangkul yang dipindah apa artinya Muhammad? Oke, saya nanya dulu. Muhammad itu isim maf'ul apa isim fa'il? Isim maf'ul. Fi'il madinya apa? Hamadah. Baca bareng. Hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan tahmadan Muhammadan fahuwa muhammidun wadaka Muhammadun hamid tuhammid Muhammadun. Jadi fahuwa muhammidun wadaka Muhammadun, orang yang banyak dipuji. Orang yang Rasulullah itu dipuji di mana? Dipuji di dunia. Semuanya memuji. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad dipuji di dunia? Karena di dunia itu adalah beliaulah yang menjadi sumber ilmu. Sumber ilmu dan hikmah semuanya guru besarnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan pada salafun saleh. Salafun saleh mengajarkan kepada ulama-ulama terus kepada kiai-kiai ustaz kepada kita sampai kepada kita. Sumber pertama ilmunya dari siapa? Nabi Muhammad. Makanya dipuji. Maka dipuji di dunia. Di akhirat juga dipuji Muhammad itu. Kenapa dipuji? Karena Nabi Muhammad itulah Nabi yang bisa memberikan syafaat. Yang lain Nabi enggak bisa berikan syafaat, hanya Nabi Muhammad sendiri yang mampu memberikan syafaat. Apa syafaat? Pertolongan kepada umatnya. Jadi di dunia memberikan ilmu dan hikmah, bahkan juga syafaat sebetulnya ya. Di akhirat juga memberikan syafaat. Siapa yang ngasih nama Muhammad?